Halo kawan-kawan yang baru bergabung dengan kita. Dalam berbinaraga untuk kesehatan, kekuatan sebenarnya dua-duanya. Dalam tubuh yang sehat itu terletak kekuatan yang maksimal, bisa kita maksimalkan. Nah, tujuan kita pertama-tama untuk berbinaraga atau angkat beban adalah untuk kesehatan. Nah, itu kawan-kawan duluan. Bagi yang tua-tua, kawan teman-teman yang tua itu utamakan kesehatan dulu, baru nantinya kuat. Memang kalau orang sehat itu kuat, kalau orang sakit tidak kuat, lemah. Karena lemah itulah dia sakit. Nah, kita menjaga fit kita dengan cara berolahraga. Berolahraga itu sebenarnya disarankan tiap hari. Nah, dalam hal berolahraga yang ada waktu jedanya, istirahatnya kan ada itu dalam schedule olahraga, jadwal-jadwal yang banyak dibicarakan orang-orang. Sebenarnya 3 kali seminggu. Sebenarnya itu kalau kita dalam olahraga sebenarnya itu dalam bentuk latihan berat. Latihan berat itu 3 kali seminggu. Tapi bergeraknya hampir kita tiap hari. Contoh, dalam pelatnas tim-tim kesebelasan, apakah pelatnas bulu tangkis, pelatnas atletik, itu sebenarnya latihan yang berat itu ada 3 sampai 4 kali saja seminggu. Tapi sebenarnya orang tuh tiap hari latihannya tiap hari tapi diselang-selingi. Nah, seperti kita juga berolahraga itu harus diselang-selingi dengan latihan. Misalnya hari ini berat, besok ringan. Berat lagi, ringan lagi. Sangat berat, ringan. Tapi tiap hari kawan-kawan, waktu istirahat yang betul-betul istirahat betul, tidur aja begitu, tidak ada. Tidak bagus untuk kesehatan. Tetap juga, tapi ringan. Kalau orang atletik lari maraton misalnya tiap hari dia harus 15 kilo atau 20 kilo sehari, atau sekali latihan 15 pagi, 15 kilo sore. Kalau tiap hari dia seperti itu, ada waktunya nanti dia cuma lari 5 kilo, lari pelan-pelan saja per hari. Itu masa jeda, masa istirahatnya. Nah, masa untuk memporsirnya, dia akan porsir kecepatan, forsir tenaga, forsir jarak, tambah jarak. Nah, itu kalau atlet-atlet maraton. Begitu juga kita dengan atlet binaraga, binaraga. Untuk sehari-hari juga kita terapkan seperti itu. Tapi yang penting sekali tujuan dulu, tujuan berolahraga, tujuan untuk berfitness ria, tujuan untuk berbinaraga itu kesehatan. Orang sehat bisa berpikir normal. Kalau kita sakit kawan-kawan, tidak normal lagi kita berpikirnya. Berpikir kita penyakit kita, apalagi sakitnya, besok apalagi sakitnya. Nah, kalau kita berolahraga, kita yakin, kita fit, kita sehat. Nah, kita mulai dengan cara berolahraga dalam hal ini adalah fitness. Fitness dengan barbel. Barbel bisa, dengan beban ring tali bisa, kemudian dengan tanpa beban bisa juga, tanpa alat bisa juga. Nah, pertama-tama kawan-kawan yang mau memulai berolahraga, fitness atau binaraga seperti saya ini, usahakan namanya dulu untuk latihan endurance atau dalam olahraga fitness dikenal dengan kardio. Kardio itu seperti jalan, minimal jalannya 30 menit atau 45 menit atau 60. Saran saya 60 menit. Berarti kalau berjalan kaki. Kalau untuk berlari begitu, usahakan 45 menit paling kurang. Kalau untuk berjalan kaki 60 menit paling kurang. Nah, kalau baru-baru pertama usahakan itu dulu kardio. Karena nanti kalau berlatih fitness kita, angkat beban, itu akan memacu jantung kita. Nah, jantung kita itu butuh namanya, dalam jantung kita itu disebut dokter ada kardio. Ada pembuluh darah yang akan memberi makan jantung itu, menguatkan jantung. Itu pembuluh darahnya yang memberi nutrisi ke jantung kita. Kalau itu kurang, jantung kita diporsir. Nah, pernah melihat orang tiba-tiba angkat tumbang begitu saja. Itu karena kurang kardio. Nah, kardio itu didapatkan apa? Jogging, jalan kaki minimal. Ada minimal waktunya 1 jam 2 jam, tidak usah waktu jalan. Kalau lari santai-santai aja, santai aja, jangan diforsir. Cara lari atau cara jalan jangan sampai kita forsir.
santai aja. Maksudnya berapa bisanya aja, antara lari dengan tidak. Seperti saya ini, kadang-kadang jalan kaki orang lebih cepat. Itu tidak apa-apa. Lari dengan jalan otot yang dipergunakan ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, kalau nanti kita bahas yang itu. Nah, sekarang cara memulai berolahraga kita dengan fitness ini duluan, kita besarkan dulu, kuatkan dulu tangan kita. Grab namanya, cengkraman. Makin kuat cengkraman kita, makin merasa pede kita. Cara pertama tanpa alat dulu. Kita bahas tanpa alat seperti ini. Kalau kita untuk cengkraman ini ada satu cara sebenarnya, cara yang paling unik, yang paling bagus, yang paling tidak memerlukan alat. Di mana-mana bisa kita lakukan. Seperti ini. Kita grab, cengkram sekuat-kuatnya, selama-lamanya, maksudnya secepat-cepatnya, dan waktunya, durasinya lama, bikin lamanya sampai ini pegal, Nah, nampak otot-otot saya keluar dia, bergerak-gerak dia. Itu kuatkan sekuat-kuatnya, secepat-cepatnya, sampai nanti merasa panas dia. Jadi caranya begini, satu, kemudian begini, kemudian terlentangkan, kemudian gini kawan-kawan. Jadi kalau kita buat seperti ini, otot-otot kita yang ini terlatih dia. Kemudian seperti orang backhand, putar ke sini, putar lagi, seperti orang memeras kain waktu mencuci. Teruskan aja. Kemudian begini. Tengok tangan saya terentang. Setelah itu begini. Terentang lagi seperti ini. Kemudian tenggada. Nah, seperti ini. Kemudian ke atas. Nah, ini akan membuat semuanya putar lagi, sama gerakannya di atas dengan di bawah. Misalnya di sini begini, putar lagi, kemudian begini, sekencang-kencangnya, selama-lamanya, sampai ini merasa kebas, sampai ini merasa panas, sampai itu merasa sakit. Nah, terkenal dalam olahraga berfitness ria itu no pain no gain. Jadi ada rasa sakit setelah itu. Tapi rasa sakitnya bukan sakit kita tidak sehat. Sakit sehat kawan-kawan. Oke? Nah, itu yang pertama dulu. Cengkraman kita makin lama makin kuat. Kita latih itu. Biasakanlah melatih itu dulu. Kalau kita awal-awal seminggu pertama usahakan gitu. Karena nantinya ini akan banyak dipergunakan dalam berbinaraga ataupun dalam kalisthenik, gantung. Nanti kita pull up atau muscle up, kita pelajari nanti ya. Bagaimana caranya bersama saya pun belajar, sama-sama belajar kita. Tapi teorinya saya katakan, mana tahu kawan-kawan lupa ya kan. Nah, satu lagi tentu saja dengan dumbbell. Pilih dumbbell yang tidak terlalu besar, yang kecil, yang sedang. Ini beratnya cuma 2,5 5 kilo. Ini juga 5 kilo. Nah, caranya tidak terlalu payah kawan-kawan. Pertama kita bisa begini. Satu, kemudian putar. Sama dengan yang tadi. Putar, kemudian di atas, putar lagi. Nah, dia cukup simpel sebenarnya teori. Pelaksanaannya sangat memang sampai. Pokoknya kalau dalam teorinya, kalau begini, teorinya kita usahakan sampai kita merasa panas sekali otot tangan itu. Usahakan begitu. Tiap kali latihan. Laksanakan ini. Misalnya udah capek berhenti. Kemudian usahakan sampai 10 kali ya. 10 kali, 5 kali pun boleh. Terserah kawan-kawan lah. Pokoknya yang penting kita berlatih sebenarnya. Jangan tidak berlatih. Kalau tidak berlatih, itu namanya kita tidak mau sehat. Jadi cara berlatih pertama, barbel yang manapun juga usahakan yang ringan, yang artinya begini kawan-kawan, jangan terlalu semangat kita. Antara santai-santai aja dulu pertama, minggu pertama. Naikkanlah durasi kita itu dalam minggu 1 santai dulu. Nah, 3 minggu. Kalau bisa 3 minggu. Nanti usahakan kita mengikuti badan kita. Rasakan badan kita itu meningkat
dan ingin menambah beban, rasakan itu dulu. Jangan terburu nafsu untuk menambah beban. Cara-cara awal ini kita rasakan seperti orang mengayuh sepeda. Santai-santai aja dulu. Kemudian ada itu rasanya, pasti boleh dikatakan hampir setiap manusia diberikan rasa itu. Makin lama makin bisa cepat. Jangan awal-awal ingin buang, bisa out. Banyak yang out out tuh kemana? Ke akhirat. Jangan sampai kita gitu. Kita membutuhkan kesehatan, kita ingin sehat, akhirnya ke akhirat. Jadi rasakan dulu pertama-tama itu, seperti juga berlari, antara iya dengan tidak. Artinya santai aja. Antara tidak lari dengan tidak lari. Begitu angkat beban pun yang ringan-ringan aja. Kalau bisa ya antara terasa dengan tidak angkat beban seperti itu. Jangan dulu yang wah begitu, tengok orang di sana dia yang upload di video itu kan sesudah dia sekian lama berlatih baru itu jangan ditiru, berbahaya. Itu sedikit hari ini bagaimana cara kita memulai latihan fitness. Kawan-kawan yang ingin bergabung, katanya subscribe aja lah, tapi tidak subscribe pun apa-apa. Yang penting dapat ilmu sama kawan-kawan ya. Yang penting kita sehat. Salam selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan yang menonton sehat, yang tidak menonton pun sehat juga. Terima kasih.